Baiklah, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka pengambilan sumpah janji dan pelantikan Bupati Kabupaten Bovendigul untuk sisa masa jabatan 2011-2016. Dan kita ketahui bahwa setelah 3 tahun menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati, hari ini atau 2 tahun sisa, Bapak Yesaya Merasi akan dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas NMB sebagai Bupati definitif. Dan bagaimana jalannya proses pelantikan tersebut dari Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok 2 Jayapura, saya mengajak Anda untuk mengikutinya secara seksama. Iya, baiklah saudara pemirsa, penantian panjang rakyat di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua untuk memiliki bupati definitif akhirnya membuahkan hasil setelah Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK pengangkatan Yesaya Merasi SIP sebagai bupati, dan tepat 13 Juni 2014, Gubernur Papua Lukas NMB akan melantik bupati yang digelar dalam sebuah rapat paripurna istimewa DPRD Bovendigul yang dipusatkan di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok 2 Jayapura. Dan pemirsa, mengawali rangkaian pelantikan tersebut, kini kita ikuti bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat.
Demikian Hening Cipta Bersama, dan saudara pemirsa, kini kita ikuti pernyataan pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bovendigul, Assalamualaikum Santi. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua dan yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua Forkompimda, yang kami hormati Pelaksana Tugas Bupati Bovendigul Saudara Yesaya Merasi SIP, yang kami hormati Muspida Bovendigul, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Bovendigul, yang kami hormati Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bovendigul, dan yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, saudara-saudari wartawan media cetak dan elektronik, serta undangan hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bovendigul nomor 01-DPRD-BD-2011 tentang perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Bovendigul nomor 01-DPRD-BD-2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bovendigul menyatakan rapat paripurna istimewa dapat dilakukan di luar ruang sidang. Maka dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat Kabupaten Bovendigul, maka rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bovendigul masa sidang 2 tahun 2014 dalam rangka pelantikan dan pengambilan janji jabatan Bupati Bovendigul sisa jabatan 2011 sampai dengan 2016 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, saudara pemirsa, demikian pernyataan pembukaan rapat oleh pimpinan sidang, dan kini kita akan ikuti pembacaan salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Bupati dan pengangkatan Wakil Bupati Yesaya Merasi sebagai Bupati untuk sisa masa jabatan 2011-2016 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Warinto Gultom. Republik Indonesia nomor 131.91 garis datar 1725 tahun 2014 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bovendigul menjadi Bupati Bovendigul dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Bovendigul Provinsi Papua. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia membaca: 1. Surat Gubernur Papua nomor 131 garing 6268 garing set tanggal 22 Mei 2014 perihal usul penetapan pengangkatan Wakil Bupati Bovendigul menjadi Bupati Bovendigul sisa masa jabatan tahun 2011-2016. 2. Surat Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bovendigul nomor 900 garing 20 garing DPRD garis datar BD garing 5 garing 2014 tanggal 2 Mei 2014 perihal usul pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Bovendigul sisa masa jabatan 2014 sampai 2016. Menimbang: A. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor
132.91 garis datar 793 tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 Saudara Yesaya Marasi SIP disahkan pengangkatannya sebagai Wakil Bupati Bovendigul masa jabatan tahun 2010-2015. Masa jabatannya berakhir pada tanggal 7 Maret 2016. B. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.91 garis datar 4539 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 Saudara Yusak Jaluo diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Bovendigul karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bovendigul perlu mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati Bovendigul menjadi Bupati Bovendigul sisa masa jabatan tahun 2011-2016 dan mengesahkan pemberhentian Wakil Bupati Bovendigul masa jabatan tahun 2011-2016. Memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan pengangkatan Saudara Yesaya Marasi SIP Wakil Bupati Bovendigul menjadi Bupati Bovendigul terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Bovendigul tahun 2011-2016 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Yesaya Marasi SIP dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Bovendigul masa jabatan tahun 2011-2016 terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Bovendigul sisa masa jabatan tahun 2011-2016 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2 sampai dengan 16 17 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jayapura. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2014 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanda Gamawan Fauzi. Selesai. Ya, saudara pemirsa, baru saja dibacakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan akan dilanjutkan dengan proses pengambilan sumpah janji dan pelantikan Yesaya Marasi oleh Gubernur Papua Lukas NMB sebagai Bupati Bovendigul untuk sisa masa jabatan 2011-2016. Ya, saudara pemirsa, dalam pelantikan hari ini tercatat dihadiri oleh 16 anggota DPRD dari total 20 anggota DPRD Bovendigul, sehingga tentu memenuhi forum untuk dilaksanakan pelantikan. Dan selain Muspida Provinsi Papua dan Muspida Bovendigul, nampak juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, bahkan tokoh agama dari Kabupaten Bovendigul. Dan pemirsa, kini kita ikuti proses pengambilan sumpah janji yang disertai dengan pelantikan. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara Yesaya Marasi SIP bersedia diambil janjinya? Bersedia. Menurut agama apa? Kristen Protestan. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan
bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Bovendigul. Sebagai Bupati Bovendigul. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Iya, saudara pemirsa, kita tahu bersama bahwa Yesaya Merasi sejak dilantik pada 2011 menjabat sebagai wakil bupati, namun sejak Bupati Yusa Kialuo dinonaktifkan karena tersangkut masalah hukum pada tahun 2011, tangguh kepemimpinan pemerintahan di Bovendigul tidak diserahkan kepada Yesaya Merasi. Baru saja tahun 2013 setelah keluar keputusan hukum tetap untuk sang Bupati Yusa Kialuo, maka pada tahun itu Yesaya Merasi baru ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati. Yesaya Merasi adalah putra asli Serui yang lahir di Serui pada tanggal 18 Oktober 1954 dan sebelum menjadi atau menjabat sebagai wakil bupati yang kemudian ditetapkan sebagai bupati, beliau sendiri adalah seorang guru yang cukup lama bertugas di kawasan Bovendigul. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pertolongannya, pada hari ini, Jumat, tanggal 13 Juni tahun 2014, saya Gubernur Papua atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Yesaya Merasi SIP sebagai Bupati Bovendigul berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor .2.1.91/1725 tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan Gubernur Papua Lukas NMB. Iya, pemirsa, tentu dengan pelantikan ini masyarakat berharap mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi mereka, meski hanya menyisakan waktu 2 tahun ke depan, karena hampir 3 tahun lebih aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan efektif. Pemasangan tanda pangkat dan penyematan tanda jabatan serta penyerahan Indonesia tentang pengesahan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati definitif sisa masa jabatan tahun 2011-2016. Iya, saudara pemirsa, kita ketahui bahwa Kabupaten Bovendigul berdiri sebagai daerah otonom baru
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 atau sampai saat ini telah berusia sekitar 12 tahun. Tentu wilayah ini menjadi daerah strategis karena juga berbatasan langsung dengan negara tetangga PNJ. Luas wilayahnya mencapai 27.108 km persegi dengan wilayah administrasi kabupaten mencangkup 15 distrik dan 88 kampung. Pelantikan selesai. Gubernur Papua disilakan kembali ke tempat. Bupati Bovendigul kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Kabupaten ini juga pernah menjadi daerah buangan bagi Bung Hatta ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Karena itu, sisa peninggalan bersejarah seperti penjara Digul masih dipelihara hingga kini. Jauh sebelumnya, Bovendigul telah ditemukan sekitar tahun 1920-an oleh pemerintah Belanda, dan daerah ini resmi dibuka sebagai basis Belanda pada tahun 1927 yang ditandai dengan pembangunan penjara Digul. Selanjutnya dengan seksama kita mendengarkan sambutan Gubernur Papua. Kini kita akan ikuti sambutan Tunggal Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB. Yang terhormat Prokopimda Provinsi Papua, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Bovendigul, Bupati Kabupaten Bovendigul, Musbida Kabupaten Bovendigul, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ketua dan tim penggerak PKK Provinsi Papua, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenannya kita dapat berkumpul dan menyaksikan pelantikan Wakil Bupati Bovendigul menjadi Bupati Bovendigul di tempat ini dalam suasana yang penuh keakraban dan persaudaraan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak diberhentikannya Saudara Yusak Eluo sebagai Bupati Kabupaten Bovendigul berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.91/4539 tahun 2013, tanggal 10 Juni tahun 2013, karena tersandung tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Selama kurang lebih 11 bulan sejak Saudara Yusak Eluo ditahan dan tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya sebagai bupati. Di sisi lain, Wakil Bupati Bovendigul, Saudara Yesaya Merasi, dalam kurun waktu tersebut tidak dapat berbuat banyak dan bekerja secara efektif dalam meneruskan dan menjalankan roda pemerintahan yang ada, karena kedudukannya sebagai Wakil Bupati dan memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Untuk itu, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta perubahannya pada pasal 35 ayat 1 menegaskan bahwa apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2, pasal 31 ayat 2 dan pasal 32 ayat 7, maka jabatan kepala daerah diganti wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatan dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. Bapak Ibu, undangan sekalian yang terhormat, sesuai dengan amanat konstitusi
sebagaimana dimaksud, maka kekosongan jabatan Bupati Kabupaten Bovendigul yang selama ini terjadi sebenarnya sudah harus dituntaskan pimpinan pemerintahan provinsi sebelumnya dan tidak terkesan dibiarkan begitu saja, karena ini sudah terjadi berlarut-larut. Saya tahu masyarakat Bovendigul dengan berbagai elemen dan kelompok-kelompok adat menyuarakan untuk segera diselesaikan. Dan banyak dokumen surat yang saya temui bawa sampai ke Presiden Republik Indonesia. Cukup panjang proses perjalanan keinginan masyarakat Bovendigul. Karena menurut aturan bahwa di bawah 6 bulan sejak diterbitkannya SK pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri, maka kekosongan jabatan Bupati sudah harus terisi. Namun kenyataannya sudah melebihi, bahkan hampir 1 tahun terjadi kevakuman kepemimpinan di Kabupaten Bovendigul. Hadirin yang saya hormati, dengan dasar pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, Gubernur mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri agar Wakil Bupati Saudara Yesaya Marasi diangkat dan dilantik menjadi Bupati Bovendigul untuk sisa masa jabatan 2011-2016. Saya tahu yang mengikuti sidang paripurna itu hanya 6 orang, tapi proses mekanisme sudah terjadi, dan kalau ada yang menggugat, ya gugatnya ke Mendagri. Jadi tidak kepada Gubernur Papua, nanti digugat kalau memang ini di Mendagri. Karena tidak memenuhi quorum, ya silakan gugat ke Mendagri. Dan ternyata perjuangan kita telah berhasil dan disetujui pemerintah pusat dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/1725 tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang pengesahan dan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Kabupaten Bovendigul, sehingga melalui sidang paripurna istimewa hari ini kita dapat melaksanakan dan menyaksikan pelantikan Wakil Bupati menjadi Bupati definitif. Acara pelantikan hari ini juga kita harapkan dapat mengakhiri semua kemelut dan pertentangan yang selama ini terjadi di jajaran birokrasi Kabupaten Bovendigul dan berbagai kelompok masyarakat yang ada di Bovendigul. Harus diakhiri. Sudah selesai, sudah final, sah. Hadirin yang saya hormati, dengan pelantikan ini, maka kekosongan jabatan Bupati Kabupaten Bovendigul dapat terisi. Dan mulai hari ini pula, Saudara Yesaya Marasi SIP secara resmi menjadi Bupati dan memiliki kewenangan penuh untuk memimpin serta mengkoordinir seluruh penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Saudara Bupati diminta untuk senantiasa menjaga kewibawaan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul dengan merangkul semua pimpinan SKPD serta stakeholder lainnya dalam membangun hubungan dan kerjasama dan koordinasi kerja yang lebih baik dan harmonis dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan guna memajukan kesejahteraan hidup masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bovendigul sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yaitu Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera. Saya minta kepada Saudara Bupati dan seluruh SKPD harus kerja keras. Rakyat kita masih miskin dan masih tertinggal, terutama orang-orang asli Papua. Saudara diminta kerja keras
kelola APBD secara baik untuk dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Saya juga menegaskan kepada Bupati sebelum Desember APBD sudah disahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul. Saya ingatkan sebelum Desember sudah APBD Induk 2015 sudah disahkan. Kalau tidak kita akan cut dana 80% dari otonomi khusus. Jadi kita cutnya 25% kalau ada yang terlambat di bulan Desember sebelum, kalau bawa masuk di tahun 2015. Ini tugas seluruh pemerintah Provinsi Papua. Kami akan instruksi kepada seluruh bupati. Hadirin yang saya hormati, selaku Gubernur Papua, saya berharap semua pihak yang berkepentingan dalam masalah yang selama ini terjadi di birokrasi Kabupaten Bovendigul agar dapat menerima keputusan pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah pusat untuk menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati Saudara Yesaya Merasi SIP menjadi Bupati Kabupaten Bovendigul yang sah dan definitif hari ini. Saya juga minta kepada seluruh masyarakat, aparatur pemerintah, aparat keamanan TNI Polri, dan stakeholder di Kabupaten Bovendigul agar bekerja sama dan mendukung kepemimpinan Bupati Saudara Yesaya Merasi sehingga semua tugas-tugas pemerintahan yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif demi untuk kesejahteraan hidup masyarakat, kemajuan pembangunan di Kabupaten Bovendigul yang kita cintai. Pada kesempatan ini pula, Gubernur Papua, saya menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Saudara Bupati Yesaya Merasi selama melaksanakan tugas sebagai bupati. Pertama, sebagai kepala daerah agar senantiasa menjaga dan mampu mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban di daerah agar tetap aman, kondusif dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bovendigul, terutama dalam pelaksanaan Pilpres di 9 Juli tahun ini. Kedua, saudara, ya di sana banyak investasi yang masuk. Saya tahu banyak investasi yang masuk yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Saudara menggerakkan investasi itu untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat di Bovendigul. Jadi kalau ada hal yang belum diselesaikan, tolong diselesaikan. Kalau ada yang sudah mendapat izin, tolong diteruskan dan kerja keras untuk memulai lakukan investasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Ketiga, terhitung pelantikan hari ini, Saudara Bupati akan memimpin hingga awal tahun 2016. Atau kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, posisi jabatan Wakil Bupati harus segera diisi karena lebih dari 18 bulan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab saudara untuk segera mendorong dan berkoordinasi dengan DPRD setempat agar kekosongan jabatan Wakil Bupati dapat segera terisi. Ya tentu dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Sebelum bulan Oktober harus sudah ada ini pengusulan Wakil Bupati. Sesuai dengan prosedur mekanisme, partai pemenang mengusulkan 2 nama ke DPRD, lalu memilih salah satu. Jadi saudara ketua DPR, ya segera koordinasi dengan Bapak Yusak di Sukamiskin, mengusul karena beliau masih ketua DPC di sana, belum kita ganti. Mengusul 2 nama. Jadi jangan ikut terlibat semua. Bawa tim sini, tim sana, tidak boleh. Itu ada sudah sesuai mekanisme diusulkan oleh partai pemenang. Jangan semua bawa ke sini, bawa ke sana, tidak boleh. Kita berpemerintahan. Jadi nanti ketua DPR berkoordinasi dengan ketua DPC Partai Demokrat Yusak Jaluo.
karena kita belum ganti. Ajukan 2 nama, proses segera. Sebelum bulan Oktober sudah dilantik wakil bupatinya. Akhirnya atas nama pemerintah Provinsi Papua serta atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Yesaya Merasi SIP dalam melaksanakan amanat sebagai bupati, dan kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati saudara sehingga mampu melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh bangsa dan negara demi kemajuan, pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten Boven Digul. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah saudara pemirsa sambutan tunggal Gubernur Provinsi Papua pada pengambilan sumpah janji dan pelantikan Yesaya Merasi sebagai Bupati Boven Digul. Baiklah saudara pemirsa, selanjutnya kita ikuti doa syukur yang akan disampaikan oleh Pendeta Simpson. Akan dipimpin oleh Pendeta Simpson S.A. Menone. Gubernur Provinsi Papua yang saya hormati dan saya kasihi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua, undangan yang saya kasihi, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan atas saja terjadi pada saat ini. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Perkenankan Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami puji dan kami sembah. Bapa yang senantiasa mengasihi kami dalam kasih penyertaan-Mu yang nyata, dalam tuntunan Roh-Mu yang suci kudus. Engkaulah yang mengaruniakan kepada kami kehidupan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam menyaksikan pelaksanaan acara pelantikan Bupati Boven Digul sisa masa jabatan 2011-2016 Provinsi Papua melalui rapat istimewa DPRD Kabupaten Boven Digul. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab semua yang terjadi pada saat ini itu bukan karena hebat dan mampunya kami sendiri, tapi kami percaya ini adalah karena kuasa-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar. Engkau mendengarkan permohonan, harapan dan doa daripada umat-Mu secara khusus, tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Boven Digul yang selama ini merindukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang efektif, yang berkualitas dalam rangka kelancaran, tetapi juga peningkatan kualitas pemerintahan Kabupaten Boven Digul. Terima kasih Bapa atas pelaksanaan pelantikan ini, dan biarlah Engkau sendiri Bapa memilih hamba-Mu untuk menjadi pemimpin, seperti Engkau berikan kepada para pimpinan-Mu, para raja dalam kitab suci. Sebagaimana Engkau memberikan urapan kepada setiap hamba-Mu, urapan Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu, maka biarlah kami juga mohon pada kesempatan ini, urapilah hamba-Mu Bapak Yesaya Merasi SIP dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang
dilaksanakan dalam mengandalkan kuasa Tuhan. Pemerintahan yang senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, tapi juga pemerintahan yang menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadirat Bapa di surga. Sebab itu Engkau pakai hamba-Mu dalam melaksanakan pemerintahan ini. Meskipun masa kepemimpinan ini tidak begitu lama, tetapi dengan karunia yang Tuhan beri, waktu ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur dalam pelaksanaan pimpinan untuk menata kelola pemerintahan, tetapi juga memilih wakil bupati, jauhkan daripada semua kepentingan, semua hal yang memecah belah, memperhambat pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Kami sangat membutuhkan kasih-Mu, kasih yang menyatukan, kasih yang menyicaya. Tuhan, Engkau berdaulat dan Engkau berkuasa untuk mematahkan segala bentuk kekuasaan yang mau menghambat pemerintahan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati pemerintahan Provinsi Papua dan memberkati pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Semua pihak yang turut hadir dan menyaksikan acara ini, masyarakat Bovendigul yang hari ini juga turut memberikan dukungan doa, diberkatilah mereka semua dengan berkat yang kekal dan kudus dari surga. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada Bapa di surga kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara pemirsa, baru saja kita ikuti doa bersama, dan sebagai penutup dari seluruh rangkaian rapat paripurna ini akan disampaikan pernyataan penutupan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul, Ayub Santi, yang juga sebagai pimpinan rapat. Dengan telah diambilnya sumpah janji jabatan Bupati Bovendigul, sisa jabatan 2011 sampai dengan 2016, pada rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bovendigul, maka rapat paripurna ini saya nyatakan ditutup. Baiklah saudara pemirsa, dengan kata penutup dari pimpinan sidang rapat tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati Kabupaten Bovendigul untuk sisa masa jabatan 2011-2016 yang dipercayakan kepada Bapak Yesaya Merasi SIP. Ada sejumlah pesan dari Bapak Gubernur yang patut menjadi catatan penting agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bovendigul bisa dilakukan dengan efektif dalam waktu sisa 2 tahun. Dan ini tentunya menjadi harapan masyarakat Bovendigul agar ke depan kabupaten ini boleh maju sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dari kabupaten atau pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dari Sasana Krida, saya Lamek Rumkabu atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sebelum melaksanakan itu, kita sudah kasih ultimatum bulan Oktober itu sudah ada pelantikan wakil bupati, dan itu sesuai mekanisme. Ya, partai pemenang mengajukan 2 nama, kemudian dipilih oleh DPR, kemudian mengusulkan lewat di sana paripurna, DPR paripurna menetapkan, lalu kirim ke gubernur dan kita teruskan ke Jakarta. Jadi ya, saya minta himbau kepada masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, hentikan semua perjuangan untuk mengajukan wakil bupati, karena itu mekanisme adalah lewat partai politik pemenang. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita sudah kasih ultimatum juga APBD tahun ini, hampir semua kabupaten kota saya sudah menyurat harus sebelum Desember sudah disahkan, sehingga tidak boleh bawa masuk tahun 2015. Nah, kita juga sudah menekankan pada bupati baru untuk itu menjadi prioritas 1 tahun ini, karena waktu yang singkat yang dia pegang jabatan, sehingga dia bisa mengakomodir, mengkoordinir semua proses pembangunan di sana secara baik.
dan mampu menjaga keamanan pada saat Pilpres dan keamanan keseluruhan wilayah Bovendigul. Di sana banyak investasi banyak, izin banyak. Kalau bisa ini dia bisa menjaga dan memperjuangkan ini dalam rangka kepentingan kesejahteraan. Ya, gitu. Sampai mau masuk ke Januari kita cut 25%. Ya, seluruh kabupaten di Papua. Ya. Gitu. Hari ini tanggal 13 Juni 2014, Saudara Yesaya Merasi sebagai Wakil Bupati dilantik hari ini menjadi Bupati definitif. Dengan begini kami berharap bahwa tidak terlepas cuma itu, tetapi Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk terus memantau dan melihat keadaan kami di Bovendigul. Karena kalau tadi ini adalah pelantikan Wakil Bupati menjadi Bupati, tetapi nanti Wakil Bupati ini nanti dalam sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat ada kemungkinan yang kurang oke nanti. Ini yang nanti mungkin terus kami minta dari provinsi untuk memperhatikan itu. Sementara kami tetap akan seluruh masyarakat kami tetap mendukung apa yang sudah terjadi hari ini. Dalam hal ini Bapak Yesaya Merasi sebagai Bupati, kami tetap siap mendukung dalam hal keamanan, kemudian di pemerintahan sendiri mungkin dilakukan mulai pelayanan publik, juga disiplin pegawai itu sendiri, dan juga mungkin administrasi itu boleh jalan. Dan sekiranya apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi situasi yang memang sudah cukup membuat masyarakat cukup resah selama ini, kiranya boleh berakhir dengan pelantikan yang terjadi hari ini. Terima kasih. Arahan Pak Gubernur itulah yang nanti kami akan laksanakan untuk pemerintah di Kabupaten Bovendigul yang selama ini kami krisis pemimpin, dalam hal ini Bupati, kurang lebih hampir satu tahun lebih vakum dalam tugas pemerintahan ini. Puji Tuhan karena di hari ini peristiwa yang terjadi untuk Kabupaten Bovendigul itu Pak Gubernur sudah lantik Bapak Bupati Kabupaten Bovendigul itu Bapak Yesaya Merasi SIP, yang tentunya bahwa saya sebagai sekretaris daerah saya siap untuk mendukung Bapak Bupati, dan kami akan bekerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat di Kabupaten Bovendigul, sehingga kabupaten ini, daerah ini juga harus maju, dia harus berkembang sama seperti di Papua lain dan di Indonesia lain. Sekali lagi kami dari pemerintah, kami masyarakat Kabupaten Bovendigul, kami menyampaikan terima kasih kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan kepada Bapak Gubernur Papua atas semua yang mereka memberikan yang terbaik buat kami pemerintah masyarakat Kabupaten Bovendigul. Banyak perubahan di kabupaten, karena selama ini kita semua tahu bahwa di kabupaten atau di daerah itu ada sedikit gangguan dan kekosongan yang terjadi di sana. Sehingga dengan adanya pelantikan momentum hari ini sebenarnya memberikan dorongan pada kita untuk tercapainya harapan-harapan kita semua masyarakat, terutama agar ada perbaikan di semua sendi tatanan kehidupan pemerintahan, terutama adalah pemerintahan, agar supaya pelayanan publik itu betul-betul terasa. Dengan adanya Bupati, dan Bapak Gubernur sendiri sudah katakan bahwa bulan Oktober sudah harus ada Wakil Bupati. Ini memberikan harapan kepada kami semua. Saya yakin kami semua masyarakat Bovendigul serta pimpinan-pimpinan SKPD, pejabat yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Bovendigul sangat mengharapkan ini, dan tentunya ke depan Bovendigul akan memberikan harapan banyak, akan membangun dengan satu kesatuan, satu dukungan yang kuat secara psikologi maupun secara pemerintahan yang kuat. Itu harapan kami.